Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin tanggal 31 Januari 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengobarkan hati Yohanes Bosco, imammu, untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa dan mengabdi hanya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga teladan hidup Santo Yohanes Bosco semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan Santo Yohanes Bosco tanggal 31 Januari 2022 diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun
dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai menceritakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iblis tak leti-letinya atau tidak bosan-bosannya merayu manusia untuk berbuat jahat hingga jatuh ke dalam kekelaman dosa. Iblis dengan berbagai macam cara berjuang dan berusaha untuk memperdaya manusia agar manusia jatuh dalam pelukannya. Dan iblis memiliki variasi cara untuk memenangkan hati manusia, umumnya melalui hal-hal yang nikmat dan menyenangkan. Manusia seringkali tak mampu mengatakan tidak pada setiap rayuan iblis yang menyenangkan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa setelah dirayu oleh iblis yang licik. Iblis juga yang menggerakkan Daud untuk melakukan dosa dan menghina Allah dengan tindakannya membunuh Uria demi mendapatkan Batsheba. Iblis jugalah yang menguasai pemuda di daerah Gerasa sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kuasa iblis bukannya tak merupakan kuasa yang tak terkalahkan. Ia tak selalu mampu memenangkan hati manusia seandainya manusia bersekutu dengan Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhanlah manusia mampu mengalahkan kuasa dan setiap godaan roh jahat. Itu sebabnya iblis dalam diri pemuda di daerah Gerasa, sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan Injil, berteriak ketakutan di hadapan Yesus. Dalam kisah Injil hari ini, kita menemukan kebenaran bahwa tak ada kuasa kegelapan, dosa dan kejahatan yang tak dapat dikalahkan jika kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka dengan kekuatan Tuhan kita akan mampu menghancurkan, mengalahkan semua
kuasa-kuasa kegelapan. Karena kuasa-kuasa kegelapan itu tidak berdaya dan telah takluk di bawah kaki Yesus. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita justru terlampau percaya diri dan lupa melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita seakan-akan merasa diri mampu, hebat, dan karena itu kita tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Padahal saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau betul-betul kita mau menyadari dan merenungkan secara mendalam perjalanan hidup kita, maka kita akan sampai pada kesimpulan yang jujur bahwa tanpa bantuan Tuhan, tanpa berjalan bersama dengan Tuhan, tanpa adanya campur tangan Tuhan, maka kita tidak akan mampu berbuat apa-apa dalam seluruh kehidupan kita. Hanya karena oleh kemurahan Tuhan semata-mata, maka kita dimampukan untuk melakukan pelbagai hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah dalam seluruh kehidupan kita kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Hendaknya selalu kita tanamkan kuat-kuat dalam seluruh perjalanan hidup kita. Maka dengan demikian, pelbagai godaan-godaan setan melalui rayuan-rayuan palsu yang ia tawarkan akan mampu kita singkirkan oleh karena kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini tanggal 31 Januari kita merayakan peringatan wajib atau pesta Santo Yohanes Don Bosco, seorang imam yang di sepanjang hidupnya menaruh perhatian pada pembinaan kaum muda. Karena Imam Yohanes Bosco ini menyadari bahwa masa depan terletak di tangan kaum muda. Oleh karena itu, ia berjuang untuk mengumpulkan orang-orang muda yang tersingkir, yang tidak beruntung, yang hidup di jalan-jalan, lalu kemudian ia tampung di asrama. Ia didik mereka, bina mereka, dan banyak yang akhirnya menjadi orang-orang yang hebat di dalam kehidupan menggereja. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita juga memberikan perhatian kepada anak-anak muda kita, dimulai di dalam keluarga, kombas, dan paroki. Semoga dengan perhatian yang kita berikan kepada kaum muda, anak-anak kita, generasi muda, masa depan paroki kita, masa depan gereja Katolik akan tetap cerah oleh karena selalu terjaga dengan baik generasi penerus yang tangguh dalam kehidupan menggereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini juga Kombas Yohanes Don Bosco tak sangka merayakan pesta pelindung kombasnya. Maka kepada seluruh umat Kombas Yohanes Don Bosco diucapkan selamat merayakan pesta pelindung kombas. Semoga semangat hidup Santo Yohanes Bosco semakin menjiwai seluruh umat yang hidup di Kombas Yohanes Don Bosco dan paroki Argapura pada umumnya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.